Jadi aku bikin video itu malam dan aku gabut banget. Setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Nah jadi yang paling penting itu kita harus percaya diri. Tapi terlalu berlebihan juga nggak baik. Tapi kalau kita jadi orang yang tidak percaya diri itu jauh lebih tidak baik. Terus apalagi nih buat kalian-kalian yang udah punya potensi gitu kan, harus kalian asah, harus kalian kayak latih aja terus gitu, walaupun kayak salah nggak apa-apa, tapi kan jadi punya pengalaman. Harus pintar-pintar manfaatin kesempatan gitu, karena kesempatan itu tuh nggak gimana ya, kesempatan tuh nggak akan datang untuk kedua kalinya. Maksudnya memang iya mungkin kedepannya bakal ada lagi, cuman yang di saat itu gitu loh, kita nggak akan pernah tahu pengalaman apa yang kita dapetin di saat itu. Pasti beda dong dengan yang kedepannya ataupun yang telah lalu. Kita itu boleh kayak gimana ya, kalau kita lihat orang wow dia tuh hebat banget gini, boleh itu bagus, tapi jangan dijadiin bahan buat kita insecure ataupun ngerasa rendah diri gitu. Tapi dijadiin itu motivasi. Kita boleh kayak wow dia hebat banget, nah kita tuh kayak dia tuh bisa gimana ya caranya gitu, kok dia bisa berarti aku juga bisa dong gitu. Tapi mungkin memang hasilnya nggak akan sebaik orang tersebut, tapi setidaknya kita sudah mencoba. Nah dari kemauan kita untuk mencoba inilah nanti kita akan mengacu lagi nih perasaan kita tuh kayak nantang nih, seru nih. Nah jadi tuh bikin kalian nagih gitu buat coba terus. Situlah sesuatu ataupun potensi yang di diri kalian tuh bakalan kelihatan. Nah kalau ditanya potensi itu udah ada di diri kita sendiri atau perlu dicari sih, kalau nanya itu ke aku pribadi, pertama potensi itu harus kita cari, karena kita nggak tahu potensi apa sih yang ada di diri kita gitu, dia harus dicari. Tapi yang kedua juga bener, kalau potensi itu sudah ada di diri kita sendiri, jadi tergantung kita gitu loh. Ini sebenarnya tergantung keberanian kita, terus tergantung juga sama cara kita mengelolanya gitu. Mau nggak itu meneruskannya, mau nggak menggalinya. Kita itu kan manusia ya pasti ada yang menyukai, ada yang tidak menyukai. Jadi omongan yang tidak menyukai ini haruskah didengar, dan omongan orang yang menyukai kita ini haruskah kita dengar. Jadi kalau aku pribadi kedua-duanya perlu kita dengar, tapi dengan catatan beberapa tahapan ataupun cara. Nah itu tuh tergantung diri kalian sendiri. Cuma kalau aku pribadi kayaknya kalau ada orang yang tidak menyukai, dan aku biasanya ngadepinnya kayak udah kayak gitu. Kalau dia ada ngomongin aku bakal koreksi dulu yang dia omongin dia tuh bener nggak. Kalau bener aku bakal diam, terus diem juga kayak oh iya ternyata aku kurang, aku di sini bener loh dia itu gitu. Ngomong aja makasih dalam hati. Dengan dia mencari-cari kesalahan kita, kekurangan kita, kita kan jadi bisa semakin memperbaiki diri kita. Jadi harus berterima kasih. Terus kalau omongan orang yang menyukai kita, nah itu kan udah pasti kayak memotivasi kita gitu kan, kayak wow gitulah, pokoknya sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri. Tapi juga kita dibalik orang yang menyukai kita juga harus kayak selalu waspada. Dan yang kok bisa jadi orang yang percaya diri sih gitu. Nih sejujurnya mungkin beberapa kayak orang yang kenal aku tuh bakal tahu kalau aku tuh orangnya memang percaya diri gitu kan ya. Cuman kepercayaan diri aku tuh ya udah sebatas di mental gitu, tapi untuk kayak pemahaman kemudian wawasan aku tuh jauh banget ketinggalan dari teman-teman aku yang jauh lebih hebat daripada aku. Banyak banget teman-teman aku tuh yang punya wawasannya jauh lebih tinggi, banyak banget lah. Kalau aku tuh belum apa-apa, belum ada apa-apanya kalau soal wawasan gitu kan. Cuman kalau soal mental aku sendiri pun nggak tahu. Cuman memang aku dapetin ini tuh ya itu tadi, kayak memanfaatkan potensi yang ada di diri aku sendiri. Ya itu tadi kelemahan aku punya mental, aku udah punya modal keberanian, tapi aku nggak punya wawasan yang tinggi. Nah jadi untuk sekarang itu fokus aku ke kayak memperluas, memperdalam lagi wawasan aku. Gak apa-apa kita itu berproses tuh lebih lama dari teman-teman kita yang udah hebat, tapi jangan pernah berhenti gitu. Nah karena kita nggak akan pernah tahu 1 detik ke depan, 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan kita bakalan gimana, kita kan nggak tahu. Lebih baik kita mencoba daripada kita diam aja, lebih baik kita berproses daripada jalan di tempat. Nah jadi menurut aku tuh dengan cara kita mendengarkan cerita orang lain, kita tuh jadi kayak menambah juga gitu loh pengetahuan kita. Oh ternyata kita perlu berada di posisi yang seperti dia juga untuk memahami sesuatu tuh. Jadi kita
belajar dari kehidupan orang lain, tapi sebatas mempelajari aja. Jangan sampai kita masuk ke kehidupan orang itu, karena gimana ya, namanya kita manusia kan punya sesuatu yang privasi sendiri. Terus ada juga tuh yang pernah nyeletuk kayak gini, enak ya jadi ratu, bisa kayak gitu karena udah gini. Kalian tuh harus tahu, untuk dapetin sesuatu itu nggak mudah, semuanya itu udah ada prosesnya gitu. Aku bisa sampai sekarang itu ya berarti ada proses yang udah aku lalui, nggak kayak tiba-tiba langsung di titik ini, enggak, semuanya itu ada proses. Cuman mungkin kalian itu ngelihat pas di bagian baiknya aja, tuh ketemunya pas di bagian ininya aja gitu. Nah yang lampaunya, prosesnya kan kalian tidak ketahui gitu. Nah kemudian kita itu manusia ya, manusia biasa gitu, semuanya manusia biasa. Pasti semua orang tuh punya persoalan, cuman persoalan kita itu berbeda-beda, tapi sama-sama memenuhi isi kepala. Nah jadi kalau kalian ngomong enak jadi ini, jadi itu, jadi si A, jadi si B, belum tentu. Itu tuh tergantung seberapa hebat orang itu mengekspresikan dirinya